The Revenge, bagian 79. Red 21 plus, penulis Neng Neng. Sementara itu, di sebuah ruangan luas, tepatnya di salah satu kantor yang menjulang tinggi di tengah ibu kota, Bima Shailendra tengah berkutat dengan dokumen-dokumen yang berada di hadapannya. Wajahnya terlihat semakin serius dengan kacamata baca yang bertengger di hidung mancungnya. Hai! Bima memutar bola matanya malas. Tahu sekali dengan suara dan langkah kaki seorang gadis yang kini semakin mendekat ke arahnya. Masuk ke dalam ruangan Bima tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada yang berani mencegahnya, karena semua orang tahu siapa gadis tersebut. Lola, gadis cantik anak pengusaha kaya raya yang akhir-akhir ini terus-menerus mengajar Bima Shailendra. Seolah tidak ada kata menyerah dalam hidupnya. Setelah hari di mana dua keluarga mengumumkan tentang perjodohannya, Lola tidak lagi menutupi rasa tertariknya pada seorang Bima. Sudah makan siang? Lola mendekat pada pria yang terkenal dengan sikap ramah tamah dan sikap lembutnya. Tentu, hal tersebut mampu mendukung pesona Bima yang memang sudah tiada duanya. Bima menjawab dengan gumaman malas, sementara Lola hanya tersenyum maklum. Ayo makan siang dulu, aku membawakannya untukmu. Dan hal yang membuat Bima Shailendra jengkel adalah karena eksistensi gadis seperti Lola yang terkesan tidak tahu malu. Meski Bima sudah memasang wajah galaknya, namun kini Lola malah duduk di salah satu sofa yang berada di ruangan tersebut. Dengan gaya nyaman, gadis itu membuka beberapa kotak makanan yang tadi sempat dibawanya. Kau berhutang padaku. Bukankah aku sudah membantumu waktu itu? Gadis itu tersenyum remeh, khas sekali, dan Bima tidak menyukai cara gadis itu tersenyum. Beda sekali dengan Kiara. Senyuman tulus Kiara memang tak ada lawan. Kau perhitungan sekali, padahal aku tidak memintamu untuk membantuku. Bima tersenyum sinis, mengabaikan makanan yang sudah tersusun rapi di atas meja. Tentu saja. Aku harus memanfaatkan segala situasi untuk mendapatkan apa yang aku mau. Lola tertawa renyah. Gadis itu kini menyilangkan kakinya, hingga paha mulusnya terlihat nyata. Bima mengalihkan pandangannya, kembali fokus pada dokumen penting di hadapannya. Sekarang, aku hanya ingin kita makan bersama. Lola kembali memaksa. Bima mendengus, lalu menggeleng. Memanfaatkan gadis seperti dirimu tentu bukanlah gayaku. Layar komputer di hadapanmu, coba buka di bagian CCTV di depan pintumu. Gadis itu kembali tertawa renyah, seolah ingin menunjukkan seberapa kuat dirinya. Bima mengepalkan tangannya erat, sangat erat, kala melihat sosok beberapa bodyguard yang tengah menatapnya dengan tajam melalui kamera tersebut, membuat Bima menggeleng tak percaya. Sedikit saja aku mengadu, maka semuanya akan boom. Lola memperagakan sebuah ledakan dengan tangannya, tapi kemudian gadis cantik itu tertawa. Kerjasama dua keluarga akan berantakan. Hubungan kita semua tidak akan baik lagi. Dan yang pasti, kamu akan kehilangan calon istri nyaris sempurna seperti diriku. Gadis itu tertawa sarkas, lalu setelahnya menepuk samping sofanya, meminta Bima untuk mendekatinya dengan isyarat. Aku benci mengakui jika diriku mencintaimu, Bima Shailendra. Namun, terlalu pecundang juga jika aku hanya diam dan memendam apa yang aku rasakan. Seperti yang kamu bilang, itu bukan gayaku sama sekali. Lola berbicara dengan menatap Bima yang kini sudah berada di sampingnya. Pria itu terlihat tidak suka dengan apa yang Lola katakan. Gayaku adalah seperti ini. Bima Shailendra, pria itu seketika membelalakan matanya lebar, kala merasakan jika bibirnya kini tengah merasakan benda kenyal yang terasa manis. Dengan kesadaran penuh, pria itu mendorong Lola dengan cukup kasar, hingga Lola terpental ke belakang. Beruntung gadis itu hanya terpelanting di atas sofa. Mata Bima nyalang, syarat akan kemarahan. Bima tidak suka dilecehkan. Pria itu adalah lelaki yang cukup baik, sangat menjaga dirinya. Hal itu tentu sangat berbanding terbalik dengan sang kakak Andra. Namun, itulah Bima Shailendra, bungsu keluarga Shailendra. Kau, beraninya!
Mata Bima melotot, menatap tajam pada Lola yang kini tengah menatapnya dengan senyuman tak ada takutnya. Hampir saja Bima melayangkan kata-kata yang lebih kejam. Namun seketika perhatiannya terganggu pada ponselnya yang berdering cukup keras. Segera pria itu mengangkat panggilan tersebut. Apa? Seketika raut Bima pucat pasi kala mendengar kabar dari ujung sana. Aku pergi sekarang. Bima segera beranjak, tidak memperdulikan lagi keberadaan Lola yang kini tengah mencoba menahannya pergi. Jangan pergi, Lola berteriak kesal. Siapa kamu melarangku? Bima sungguh kesal dengan Lola kali ini. Aku calon istrimu. Aku tidak suka kamu pergi untuk wanita lain. Bima membeku. Lola tahu jika dirinya akan segera pergi untuk menemui Kiara yang tengah terbaring di rumah sakit dengan tidak berdaya. Lepas! Bima menghempaskan tangan Lola yang memegang tangannya enggan terlepas. Jangan pergi! Aku mencintaimu, jadi jangan pergi. Lola masih bersikukuh, mempertahankan Bima agar tetap di sisinya. Jangan membuatku lebih marah. Lepaskan tanganku. Dan dalam sekali hentakan, kini Lola sudah tersungkur di lantai. Dengan tanpa perasaan, Bima melangkahkan kakinya keluar ruangan. Jangan pergi, Bima. Aku menyukaimu. Jadi jangan pergi. Lola berteriak histeris hingga beberapa bodyguard datang mendekatinya, membantu nonanya untuk berdiri dan mencoba menenangkan agar tidak terlihat kacau balau. Lola adalah pewaris tunggal keluarga konglomerat. Image-nya harus selalu baik. Nona, tenangkan dirimu. Salah satu bodyguard mendekat. Namun kini Lola telah dikuasai emosi. Tangannya mengepal dengan mata memerah karena lelehan air mata. Harusnya aku melenyapkan wanita itu. Kiara menggenggam kertas tersebut dengan tangan yang bergetar hebat. Sementara itu, matanya kini terpejam kuat. Kini tangannya mulai membuka amplop coklat tersebut. Hingga kop surat yang kemarin dia lihat, kini kembali memenuhi netranya. Berulang kali Kiara menguatkan dirinya untuk menerima kenyataan tentang siapa penyebab kematian kedua orang tuanya. Di ruangan yang terasa sunyi, dingin, dan khas akan bau obat-obatan tersebut, Kiara meluapkan rasa sakitnya. Rasa sakit yang tidak terperih kalau netranya dengan jelas membaca jika kematian sang ayah disebabkan oleh Andra, suami yang selalu dicintainya, dulu bahkan hingga detik ini. Kala bibir Kiara menjeritkan untuk mengutuk namanya. Ayah, maaf. Dalam kelimpungan tubuhnya, Kiara meracau, menggumamkan banyak kata aneh yang hanya gadis itu yang mengerti. Kenapa harus Andra? Gadis itu bergumam pilu.